Para ibu, bapak, dan saudara-saudari, sedama yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh dipuji oleh para bijaksanawan, para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian dapat mengatur waktu dengan baik, bisa turut berperan serta untuk latihan meditasi yang sering dikenal sebagai meditasi untuk ketenangan batin atau menenangkan pikiran. Selain itu juga untuk mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Dan sesuai yang disampaikan oleh panitia tadi bahwa para ibu, bapak, saudara-saudari, para peserta meditasi sudah peserta dari yang lalu-lalu, artinya bukan peserta yang baru. Oleh karena sudah pernah mengikuti atau bahkan sering mengikuti, maka tentu ini tinggal mengembangkan, ya, kita kembangkan. Kita kembangkan setiap latihan meditasi, kita kembangkan lagi, kita latih lagi, kita latih lagi. Dan hari ini full satu hari dari jam 8, ya, jadwalnya dari jam 8 hingga sampai jam 4 sore atau jam 16. Guru Agung mengatakan di dalam Dhammapada, walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak sesuai Dhamma atau juga tidak memiliki pengendalian diri, maka sesungguhnya lebih baik hidup sehari namun sesuai Dhamma atau dapat mengendalikan diri. Nah, sekalipun satu hari ini sangat bermanfaat, harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin supaya sehari ini betul-betul memiliki makna, memiliki arti atau bermanfaat. Seperti sebuah botol kosong, ya, misalnya kita isi botol itu, harganya mahal atau murah tergantung isinya. Nah, demikian pula kita mengisi hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berkualitas. Taruhlah diibaratkan seperti mengisi botol, diisi dengan butiran-butiran emas. Maka tentu butiran-butiran emas ini menjadi sangat berharga. Dan ada nasihat meditasi di dalam Mahasatipatthana Sutta. Di sana dijelaskan ada 3 hal sangat berperan, bahkan bisa menentukan ketenangan atau bahkan keberhasilan seseorang di dalam latihan meditasi. Pertama disebut sebagai atapi atau semangat. Dalam latihan meditasi harus semangat. Apapun yang muncul harus diatasi dengan semangat. Tidak gampang menyerah. Karena kita sebagai siswa Sang Buddha dianjurkan oleh Guru Agung untuk semangat. Seperti Guru Agung juga memberi contoh, memberi motivasi kepada kita. Beliau bertapa selama 6 tahun. Dikatakan 6 tahun sengsara, tetapi beliau tidak putus asa. Beliau terus berjuang hingga sampai mencapai sama Sang Buddha atau mencapai penerangan sempurna. Ya, semangat. Tidak. Ketika muncul sesuatu yang merayu-rayu, malas, ya, malas muncul, diatasi dengan semangat, dicambuk dengan semangat. Guru Agung mengatakan, kau sendirilah yang harus berusaha. Sang Tathagata hanya sebagai penunjuk jalan. Ya, kita harus berusaha dengan semangat, dengan gigih, dengan ulet. Nah, kemudian yang kedua disebut sampajano atau sampajanya. Sampajanya yang artinya kebijaksanaan atau juga disebut sebagai pengertian yang jelas atau pengertian yang lengkap.
Nah, ketika kita latihan meditasi tidak mulus begitu saja. Ada muncul ingatan-ingatan masa lalu yang baik maupun tidak baik, yang menyenangkan bisa, yang tidak menyenangkan, yang kasar maupun yang halus. Kemudian pikiran-pikiran muncul, bentuk-bentuk pikiran ya, pikiran-pikiran muncul, rencana-rencana muncul, angan-angan muncul. Ketika itu muncul harus diatasi, bahwa itu hanyalah sebagai pikiran atau bentuk-bentuk pikiran, harus disadari. Kalau menggunakan meditasinya samatha, ketika itu muncul harus istilahnya itu dikat kembali kepada objek. Kalau latihan meditasi vipassana, begitu muncul ingatan-ingatan atau pikiran-pikiran disadari. Ingat, atau pikiran muncul disadari, berpikir, kembali lagi ke objek. Objek napas atau objek perut, misalnya ada menggunakan objek perut, artinya gerak-gerik perut, naik turun perut, atau kembung kemesnya perut. Ya, kemudian yang ketiga adalah satima atau perhatian. Ya, tiga hal ini sangat berperan, sangat penting untuk kita miliki, untuk terus kita ingat ketika muncul apapun yang muncul, perasaan, pikiran, maupun ingatan-ingatan, kita tetap kembali kepada objek. Ya, kembali kepada objek, terus kembali kepada objek. Selalu sadar. Maka ketika belum latihan meditasi, sudah diawali permohonan sila, artinya membuat basic yang baik, kebaikan, supaya muncul hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang mendukung untuk menuju kemajuan. Di dalam wadah patik muka ada tiga hal penting. Yang pertama, samadhi jika dilandasi dengan pengembangan sila akan memberi keuntungan besar, memberi manfaat besar. Dan maka sebelum latihan meditasi sudah dilandasi dengan sila atau latihan moral baik. Nah, kemudian panya atau kebijaksanaan bila dilandasi dengan pengembangan meditasi akan memberikan pahala besar atau manfaat besar. Nah, kemudian cita. Nah, cita atau pikiran bila dilandasi dengan pengembangan panya atau kebijaksanaan akan menjadi sempurna, akan terbebas dari kilesa atau pengotor-pengotor batin berupa nafsu keinginan indria, kemudian nafsu keinginan untuk terus menjadi manusia terus, atau bahkan untuk menjadi dewa dan lain sebagainya. Itu keinginan atau tanha yang bisa menimbulkan duka atau penderitaan. Kemudian disebut sebagai kebodohan. Ya, kebodohan juga menjadi pengotor batin. Artinya di situ ada namanya kama sawa, bawa sawa, awija sawa. Ya, tiga hal ini yang disebut sebagai pengotor batin akan bisa terkikis atau bahkan dilenyapkan, atau kita bisa terbebaskan apabila pikiran kita atau cita dilandasi dengan pengembangan kebijaksanaan. Kita harus bijaksana, memilah-milah kira-kira ini bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, ini mengganggu atau bahkan bisa mendukung kemajuan. Ya, ini dipilah-pilah atau difilter. Yang memfilter itu ya panya atau kebijaksanaan. Maka dengan begitu terus ya, filter yang baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak. Nah, tetapi di saat latihan meditasi bukan semata-mata menimbang-nimbang itu, tetapi kita
lebih ke arah bagaimana supaya pikiran bisa menjadi tenang. Ya, tentu harus ketika pengotor-pengotor batin itu muncul, harus segera diatasi dengan semangat menyingkirkan pengotor-pengotor batin yang dilandasi dengan panya atau kebijaksanaan tadi. Ya, itu penting, maka mari kita duduk meditasi 30 menit. Ya, sesuai dengan jadwalnya begitu. Duduk 30 menit, nanti dilanjutkan kalau yang mampu terus, silakan terus. Kalau yang tidak mampu, 30 menit nggak mampu misalnya, boleh pindah posisi tetapi pelan-pelan. Kalau yang mampu boleh lanjut, kalau yang tidak mampu 30 menit. Atau 30 menit sudah selesai, nanti bisa lanjut meditasi jalan. Ya, ada meditasi duduk, ada meditasi jalan. 30 menit duduk, 30 menit jalan. Habis jalan, lalu duduk lagi. Begitu, harus disiplin. Tetapi kalau mampu duduk 1 jam, silahkan. Duduk terus, silahkan. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, latihan. Yang penting terus konsentrasi. Saat jalan juga harus konsentrasi. Menyadari kaki, bukan melihat kaki, tetapi menyadari. Kaki kanan, kaki kiri, misalnya melangkah ya. Kaki kanan disadari kanan, kiri disadari kiri. Atau dicatat dengan Buddho. Nah, saat mengangkat kaki, dicatat Buddho. Saat kaki meletak, kaki menyentuh lantai, dicatat Do. Buddho, Buddho. Atau kaki kanan, Bud, kaki kiri, Do. Atau sebaliknya, ya silakan. Itu sebagai alat bantu saja. Sebagai alat bantu supaya pikiran selalu konsentrasi. Pikiran tidak mengembara. Karena memang pikiran itu mempunyai ciri khas. Mengembara. Di dalam Dhammapada dikatakan pikiran itu mengembara sesuka hati. Kalau nggak dikendalikan akan terus mengembara ke sana kemari, bikin stres. Ya, maka mari kita bertekad berlatih dengan sungguh-sungguh, karena dengan kesungguhan akan tercapai keberhasilan. Mari silakan duduk, ditata, diatur duduknya. Kaki kanan di depan, ya, diusahakan kaki kanan di depan. Atau kalau ditumpuk, kaki kanan di atas. Berarti Guru Agung posisi meditasi kaki kanan di atas. Supaya sinkron dengan tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, baik para Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, mari meditasi kita mulai. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Andami Bante,
Mau bertanya tentang vipassana. Seandainya terjadi 3 fenomena. Fenomena pertama, kaki kesemutan. Mengamati kaki kesemutan. Saat mengamati kaki kesemutan, ada fenomena kedua, muka gatal. Terus fenomena setelah kesemutan, muka gatal, tiba-tiba ada fenomena ketiga, berpikir, ada pikiran. Itu mengamatinya bagaimana? Apa yang diamati? Apa meditasinya berhenti saja atau bagaimana? Terima kasih, Bante. Ya, bagus sih pertanyaannya berkaitan dengan vipassana. Waktu saya dulu belajar dengan beliau Bante Gita Ketuko ya di Batu, waktu itu saya latihan selama 1 bulan. Beliau mengatakan apabila terjadi seperti itu dicatat, disadari yang lebih dominan. Yang paling dominan itu yang mana? Gitu. Misalnya berpikirnya lebih dominan, berpikirnya disadari. Kalau dulu saya dianjurkan untuk mencatat, misalnya berpikir, catat berpikir. Kalau merasa, dicatat merasa. Sebetulnya saat muncul ya, muncul pasti juga tidak bersamaan ya. Kalau saat muncul cepat-cepat disadari, yang mana yang muncul duluan. Misalnya merasa cepat disadari, itu bisa cepat disadari merasa. Tapi karena tidak cepat disadari, jadi bisa muncul yang lain. Pikiran kan begitu, silih berganti. Ada perasaan, ada pikiran, ada kesemutan, ya, yang lain-lain. Itu muncul kan silih berganti, tidak muncul bersamaan. Ya, merasa saja, catat merasa. Perasaan kan ada yang enak, tidak enak, netral. Rasa gatal itu kan rasa tidak enak, mengganggu ya. Supaya pikiran tidak sampai berpikir, misalnya ini apa ini? Kok gatal-gatal ini apa ini? Serangga atau apa ini? Kadang-kadang dia diusap-usap gini. Oh, kok nggak ada? Loh, masih lagi. Sampai buka mata. Nggak ada apa-apa. Nah, itu menurut ahli meditasi katanya itu aliran darah. Darah yang kotor jadinya rasa gatal. Kalau darah yang bersih itu seperti ada laba-laba atau serangga, tetapi tidak ada rasa gatal. Nah, jadi ketika itu muncul, mana yang lebih dominan atau mana yang sifatnya seperti mengganggu, itu cepat disadari. Kalau mengganggu kan, misalnya semutan, merasa gatal, pikiran berpikir, pasti ada yang lebih dominan. Nah, yang lebih dominan itu disadari atau dicatat. Misalnya nyatetnya, ini gatal banget misalnya. Merasa. Terus kembali ke perut. Biasanya objek perut atau napas? Perut, ya. Naik, turun atau kembung kempes ya. Kembung kempes perut disadari. Kembung, kempes atau naik, turun. Ketika mencatat naik turun perut, kok ini masih ada rasa gatal lagi, disadari lagi. Merasa. Nah, kemudian ketika merasa, sepertinya sudah berkurang. Kan memang begitu sifat dari semua lah ya, pikiran, perasaan, sifatnya kan muncul, nanti bertahan sebentar, lenyap. Muncul, bertahan sebentar, lenyap. Itu tidak kekal gitu ya, berubah-ubah. Seperti rasa gatal juga begitu, misalnya disadari, merasa. Atau terus misalnya itu terus dicatat, disadari. Itu juga tidak kekal, akan berkurang. Barangkali muncul lagi gatal, lebih gatal lagi, sadari lagi. Supaya batin juga tidak tergoyahkan begitu. Dengan menyadari, ada juga teknik meditasi yang mencatat dengan kata anicca. Waktu saya dulu belajar di Goenka, ya itu dicatat anicca. Misalnya gini, ini sekujur tubuh ya, mulai dari kepala hingga sampai kaki.
Misalnya bagian sebagian gitu, misalnya kepala bagian kanan dicatat anicca, anicca, anicca. Misalnya kepala bagian kiri dicatat anicca, anicca. Bagian belakang dicatat anicca, anicca. Di situ mencatat anicca itu supaya seimbang, batinnya seimbang. Dan kecuali itu begitu tahu itu anicca kan juga sambil mengembangkan perhatian. Ketika misalnya di bau sini sakit, dicatat anicca, anicca, anicca. Kan juga tumbuh pengetahuan. Tumbuh pengetahuan bahwa itu tidak kekal. Selain itu juga akan tumbuh perhatian. Akan tumbuh kita menyadari anicca, anicca artinya pikiran tidak terbawa oleh rasa sakit itu. Sehingga menjadi UPK itu. Maka dengan menyadari itu juga bisa seperti terapi penyakit begitu. Penyakit tertentu bisa diterapi dengan misalnya anicca, anicca, anicca. Jadi pikiran tidak ada muncul takut, khawatir, cemas itu. Kalau pikiran nggak diperhatikan kan begitu muncul sakit, begitu muncul sakit, tapi pikiran ini ada rasa takut atau khawatir begitu. Ini dibiarkan misalnya, nggak ditumbuhkan pengetahuan. Pasti pikiran itu berkembang dan memikir yang lain-lain. Jangan-jangan ini penyakit ini, jangan-jangan penyakit itu. Ini bahaya atau tidak ya? Wah, saya harus ke dokter nih. Wah, saya belum punya uang ini. Nah, wah, saya harus kerja keras ini. Nah, dan lain sebagainya. Pikiran itu terus pikir-pikir. Maka ada di dalam Dhammapada kan pikiran itu mengembara sesuka hati katanya. Mengembara dan terus mengembara. Kecepatan pikiran itu melebihi kecepatan kilat. Cepat sekali. Nah, itu di buku The Buddha and His Teaching ya. Di sana ditulis Sang Buddha dan ajaran-ajarannya jilid 2. Dikatakan begitu. Bahwa pikiran itu kecepatannya melebihi kecepatan kilat. Misalnya gini bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke luar negeri, mana India atau mana, atau Cungko ya. Coba diinget-inget, di sana ada sesuatu yang paling mengesankan apa? Ya, misalnya yang sudah pernah ke mana? Ke India, ke Taman Rusa Isipatana misalnya, lihat stupa Dhammika gitu ya, misalnya. Mata ditutup, langsung sampai itu. Mata tutup, langsung sampai sana. Begitu hebatnya pikiran, kecepatan pikiran. Nah, maka kalau pikiran ini dilatih dengan baik, ya, tidak dibiarkan, ya, kan lari sana, celap-celap. Kalau saya lihat penjelasan tentang apa ini pikiran ya, tentang pikiran itu kan listrik gitu ya, celap-celap, celap-celap, cepat sekali. Nah, maka pikirannya harus kita latih, kita tenangkan, kita kendalikan, supaya pikiran ini tidak pergi ke sana kemari seenaknya sendiri. Ya, kalau pikiran nggak kita latih, nggak kita kendalikan, nggak kita tenangkan, terus berpikir buat kita puyeng ya. Bikin kita puyeng, kita menderita, mau tidur, nggak bisa, kan gitu. Di Jawa ada istilah bahasa klisian. Nah itu, mau tidur nggak bisa, klisikan, mikir ini, mikir itu, karena nggak dikendalikan. Tetapi begitu dikendalikan, nah, misalnya dipusatkan, yang tadi itu menggunakan objek perut nanti itu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, mulai tenang. Ya, sekalipun hanya satu objek ini, karena mau tidur, ya terus disadari atau diperhatikan, naik, turun, naik. Lama-lama menjadi pelan-pelan menjadi makin berkurang. Pikirannya yang mengembara itu makin tenang, makin tenang, makin tenang. Akhirnya tidur pulas. Seperti orang yang naik pesawat kan gitu, kalau ada awan ya, ada awan itu kan takut ya. Nah, awan goyangannya kencang itu, sampai pada nangis itu. Nah, apalagi kalau turbulensi, gluk, waduh rasanya copot nih jantung. Takut pada berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ada juga yang sampai sandalnya hilang, karena ternyata orangnya pendek. Orangnya pendek, jadi kakinya tergantung. Nah, sandalnya dilepas. Begitu turbulensi, gelap, langsung
Yang lain pada berdoa malah cari sandalnya. Ada juga yang begitu. Ya, jadi mana yang lebih dominan itu dicatat. Satu-satu harus sabar. Ya. Bisa muncul lagi, catat lagi, muncul lagi, catat lagi. Nah, tetapi kalau begitu muncul dicatat atau disadari itu kekuatannya makin berkurang. Kekuatannya makin berkurang. Begitu kita ketahui, misalnya kilesa atau pengotor batin muncul disadari. Misalnya jengkel, benci, disadari. Jengkel atau berpikir, kembali ke perut lagi. Muncul lagi pikiran itu, disadari lagi, berpikir. Pasti kekuatannya akan menjadi makin berkurang. Maka seperti beliau-beliau yang mencapai kesucian, mencapai arhat gitu kan, dikatakan telah membasmi pengotor-pengotor batin dengan vipassana itu. Kalau dengan vipassana kan akan tumbuh pengetahuan, itu ada 16 pengetahuan itu, atau nyana itu. Mengerti tentang badan jasmani dan batin, mengerti tentang badan jasmani dan batin tidak kekal, terus lalu mengalami perubahan, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Terus ya, pelan-pelan terus dilatih. Seperti tadi, dari pagi saya perhatikan lebih ke arah vipassana ya, Bapak Ibu ya. Jalannya pelan-pelan gitu. Saya tidak menjelaskan tekniknya ya, memang sesuai kebiasaan saja. Kalau yang sudah sering latihan vipassana, lanjutkan. Yang samatha juga silakan. Tapi kalau bisa latihan vipassana, bagus juga. Ya, latihan vipassana untuk itu menyadari segala sesuatu yang muncul lewat badan jasmani, melalui perasaan, melalui pikiran atau bentuk-bentuk pikiran atau objek pikiran atau kesan-kesan atau dhamma dan lain sebagainya. Ya, memang ada perbedaan antara samatha dengan vipassana. Ya, kalau samatha kan menekan pengotor-pengotor batin, ditekan. Ada istilah seperti air yang keruh kemudian dikasih penjernih air, seperti dikasih tawas atau trawas gitu ya. Kasih tawas kemudian air mengendap toh. Air mengendap, kotorannya mengendap sehingga air itu menjadi jernih. Air itu nampak jernih, nampak bersih. Tetapi kalau air itu diganggu, bisa keruh lagi. Begitu pula orang yang samatha, orang yang pikirannya sudah tenang, sekalipun mencapai jana, atau sekalipun sakti, kalau belum suci, masih bisa muncul kejahatan itu. Seperti contoh Bante Dewadatta, beliau mencapai jana, sakti, tapi jahat katanya. Bisa akan membunuh Sang Buddha, kemudian memecah belah sangga. Lalu juga itu Pangeran Ajatasattu diprovokasi, kemudian membunuh ayahnya, sekalipun tidak secara langsung. Nah itu karena ingin supaya Pangeran Ajatasattu menjadi raja, bahkan kalau menjadi raja kan menjadi pendukung yang kuat, yang hebat untuk Bante Dewadatta. Tapi menurut cerita bahwa sekalipun tidak dengan cara seperti itu, misalnya tahta itu diminta, akan diserahkan oleh Raja Bimbisara. Ya, ceritanya begitu, kan anak tunggal itu. Nah, tetapi kalau yang vipassana itu berusaha untuk mengikis pengotor batin. Lewat indria kita, misalnya kita mendengar suara. Saat mendengar itu kita waspada. Kesadaran kita gunakan untuk mencatat atau menyadari objek itu. Begitu mendengar disadari, mendengar. Ketika melihat disadari, melihat. Nah, kalau misalnya melihat nggak penuh perhatian kan, oh itu apa ya? Oh itu bunga kok bagus sekali ya, boleh nggak diambil ya? Nah, boleh nggak diminta ya? Ada keinginan. Ya. Atau misalnya kalau naik sepeda motor, sudah kencang perasaan, tapi didahului orang lain, lebih kencang lagi, knalpotnya lagi kencang pula. Nah, lalu marah, jengkel, jadi karma di situ. Begitu mendengar,
Mendengar, hati-hati kalau waspada terhadap pikiran. Begitu mendengar, pikiran akan berpikir, itu cepat dicatat. Atau muncul keinginan. Muncul keinginan itu juga sudah menjadi karma. Kan namanya karma itu kan niat. Niat atau kehendak itulah karma. Begitu sudah muncul niat, muncul kehendak, sudah menjadi karma. Karma baik ataupun karma buruk. Nah, maka kita harus waspada, harus hati-hati. Ketika pikiran muncul, cepat disadari. Nah, misalnya muncul ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kalau kita melihat objek yang tidak menyenangkan. Objek yang tidak kita sukai misalnya, kan bisa menimbulkan tidak senang. Nah, tidak senang ini, untuk kalau pikiran muncul yang aneh-aneh misalnya, yang tidak baik, harus cepat disadari. Karena kalau nggak cepat disadari, itu nanti pikiran berpikir lagi, dan bisa menjadi lebih parah. Nah, perasaan yang muncul disadari. Nah, kalau perasaan muncul cepat-cepat disadari, tidak muncul yang lain-lain. Tapi kalau nggak cepat disadari, bisa mempengaruhi pikiran. Kalau pikiran berpikir, pikiran muncul keinginan, sudah menjadi karma. Tetapi kalau baru merasakan, itu belum menjadi karma. Yang bisa menimbulkan karma itu kan dari ucapan, perbuatan badan jasmani, dan pikiran. Kalau perasaan tidak bisa menimbulkan karma. Ya, begitu? Baik. Ya, yang lain? satu lagi, Bante. Ya. Dari sini dulu, Bante. Oh ya, silakan. Sotihotu, selamat sore Bante. Saya sore. Ana Bante. Ya, menyambung penjelasan Bante tentang air yang tadi mengendap. Ya. Beberapa waktu terakhir ini saya sering merasakan seperti kehilangan nafas. Seperti orang mau tenggelam kayak gelagapan. Atau kadang-kadang saya merasakan seperti kekurangan oksigen, jadi saya harus narik nafas begitu. Itu kenapa ya Bante? Anumodana. Ya, memang kadang-kadang ada yang napasnya tersengal-sengal. Ada juga yang begitu. Tapi sebetulnya memang waktu kita sedang latihan meditasi, kalau penuh kesadaran, ya, itu napas sebetulnya masih ada ya. Memang kadang-kadang napas itu lembut begitu ya, halus begitu. Napas itu halus, jadi seolah-olah napas itu hilang. Sehingga bisa muncul takut, muncul khawatir, muncul cemas. Itu kemudian nanti dicari-cari, loh napas saya kemana gitu. Akhirnya kan meditasinya lu bubar. Biasanya begitu. Tapi lanjut saja. Begitu muncul napas halus, kesadarannya yang harus terus itu diarahkan ke napas itu. Keluar masuk napas, keluar masuk. Nah, tapi kalau muncul takut, muncul khawatir, ya itu memang mengganggu. Sehingga juga seolah-olah napas bisa menjadi tersengal-sengal itu. Itu memang ada juga orang yang seperti itu. Saat sadar pun kadang-kadang napas kita tersengal-sengal. Tapi pernah dicek di dokter, Ibu? Nggak pernah ya? Nggak ada masalah ya? Atau perasaan saja? Kalau kembang kempis kan tidak perlu ke napas ya? Kembang kempis ke perut ya? Iya. Kan kalau ke napas, kalau perut tidak perlu. Jadi pada saat satu momen tertentu saya merasakan saya seperti kekurangan oksigen seperti itu. Jadi saya pertama kali saya merasakan itu saya kaget, saya kehilangan nafas. Kemudian saya berusaha sadar, saya kembali lagi pakai anapanasati, saya mulai nafas lagi. Jadi memang ada kesan kagetnya itu ada. Oh ya. Tapi kenapa itu sering terjadi itu kenapa gitu maksudnya? Atau trouble barangkali Bu. Trouble antara perut dan napas. Salah satu. Kalau tekniknya ini
Sayadaw yang siapa itu ya, itu menggunakan napas. Jadi ada istilah samatha vipassana. Jadi objeknya tetap menggunakan napas, tetapi tidak hanya fokus ke satu objek. Napas misalnya, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Tapi begitu pikiran berpikir, ini dicatat. Napas diabaikan sementara. Saya berpikir, catat berpikir, terus kembali ke objek napas, keluar, masuk, keluar. Itu bisa terjadi, Bu, karena Ibu menggunakan dua objek, antara perut dan nafas. Nah, nanti begitu perutnya nggak terasa, nanti cari-cari. Lalu nanti ke napas. Begitu napasnya hilang, nanti dicari-cari. Ya, cari-cari gantian ini. Antara cari-cari keluar masuk napas dan gerak kembung kempisnya perut. Salah satu saja, coba salah satu saja. Fokus ke satu objek. Jadi maksudnya kalau napas ya napas, kalau perut perut. Nah, yang penting bukan napas atau perutnya, tetapi kan kita menyadari fenomena apapun yang muncul, entah itu dari badan jasmani maupun batin. Itu yang penting. Kan napas ini bagian dari 4 unsur itu, ya. Unsur air, unsur api, unsur udara, unsur padat atau unsur tanah itu. Dan kecuali itu, nafas ini juga punya energi ya. Kita kalau kekurangan napas, kekurangan oksigen juga lemah. Kalau orang-orang dulu kan misalnya akan loncat gitu kan, menggembus menarik napas dulu. Kalau misalnya mau pemain volley kan gitu ya, volley atau apa, atau juga karate itu, kalau nendang menggunakan napas dulu. Itu punya kekuatan. Ada juga yang napas full napas, jadi napas diatur panjang. So, tarik agak panjang, keluar agak panjang. Itu bagi pemula biasanya begitu. Supaya bisa merasakan sentuhan keluar masuk napas yang menyentuh di antara hidung bagian bawah dan bibir bagian atas. Memang ya teknik meditasi beda-beda ya. Kalau dulu saya belajar dengan mendiang Bante Tita Ketuko, dianjurkan untuk menggunakan objek perut. Kenapa objek perut? Kalau tidak napas gitu. Karena kalau napas itu cenderung tenang, punya kecenderungan untuk tenang. Kalau perut itu tidak demikian, lebih kasar. Lebih kasar, dan kecuali itu kita di sini punya namanya diafragma gitu. Nah, kalau perut kita lentur atau rileks begitu, itu nanti bisa mempengaruhi diafragma. Diafragma kita rileks, itu nanti akan muncul karma-karma masa lalu, itu akan muncul. Menurut beliau ya, yang saya ingat, karma-karma masa lalu kan juga ditimbun, ada istilahnya itu timbunan karma ya. Timbunan karma masa lalu akan muncul silih berganti satu demi satu apabila kita dalam kondisi rileks, apabila kita dalam kondisi tenang. Nah, seperti kalau pagi-pagi kan kita dianjurkan untuk meditasi, sekalipun misalnya sebentar, 15 menit atau 20 menit atau 30 menit. Kalau kita sudah terbiasa tenang dari pagi, maka dari pagi itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari. Nah, itu karma masa lalu kalau muncul silih berganti, tetapi kita sadari, muncul lagi kita sadari, muncul lagi kita sadari, kekuatan karma buruk atau karma baik yang muncul silih berganti itu akan menjadi makin berkurang, terutama yang buruk, yang pengotor batin. Kekuatannya akan menjadi berkurang. Tetapi juga sebaliknya, kalau yang buruk-buruk itu tidak kita sadari, tidak kita ketahui, tidak kita lepas, nanti yang buruk-buruk ini akan berkembang, akan tambah banyak. Kekuatannya itu akan menjadi tambah besar.
Ya, seperti kasus-kasus dalam kehidupan kita sehari-hari kan gitu. Misalnya si A timbul benci kepada si B. Hari ini ya, benci nih. Dan besok ketemu lagi, benci lagi. Nanti ketemu lagi, benci lagi. Benci tambah jengkel lagi. Nanti ketemu lagi, benci, jengkel lagi. Udah berapa kali itu? Nanti ketemu lagi, benci, jengkel lagi. Udah berapa kali itu? Itu kekuatannya numpuk. Maka suatu saat bisa memukul atau bahkan membunuh. Kasus-kasus yang saya dulu pernah baca ceritanya ya ini memang ya umat Buddha juga ya. Di suatu pulau begitu. Suatu saat ini ada karyawannya itu kerja malas lalu ditegur nggak memperbaiki kondisinya. Lalu lama-lama dia dimarah juga tidak memperbaiki lah gitu, malah dia jengkel gitu ceritanya. Lalu karena nggak bisa memperbaiki diri, akhirnya dia dikeluarkan dari kerja. Nah, kemudian timbul kebenciannya amat sangat. Lalu suatu saat dia masuk ke rumah si orang itu, lalu membawa linggis ceritanya, orang itu dibunuh. Ya umat Buddha nih yang dibunuh. Akibat dari hal yang kecil kan, awalnya ditegur. Karena dia malas ditegur, dikasih nasihat. Kemudian karena nggak memperbaiki diri, masih malas, akhirnya dimarah. Ya seperti juga di antara kita lah. Kalau kadang-kadang kan gitu, tegur pertama, nggak memperbaiki, dinasihati juga nggak mau memperbaiki diri, bisa juga dimarah nggak kapok, dablek. Kemudian nanti marahnya lebih besar lagi barangkali. Nah, kemudian nanti bisa timbul macam-macam kan orang yang dimarah itu. Bisa jengkel, bisa benci, bisa dendam dan lain sebagainya. Itu kekuatan kebenciannya itu jadi menumpuk, akhirnya menjadi makin kuat. Kejahatannya menjadi makin kuat. Timbul kejahatan untuk membunuh orang yang memarahi kita itu. Nah, maka itu perlu dikikis, dikurangi. Kekuatan karma buruk itu dikurangi dengan menyadari itu, diketahui lalu dilepas. Misalnya berpikir dilepas. Berpikir kan lepas sedikit demi sedikit. Nah, kekuatan karma buruk, kekuatan pengotor batin itu akan menjadi makin berkurang. Nah, begitu penjelasan waktu dulu saya belajar dengan mendiang Bante Tita Ketuko. Begitu Bu ya. Ya, salah satu saja Bu. Boleh silakan mengambil bagian apa itu, menggunakan perut atau napas silakan. Ya. Ya, silakan. Sugihoto Namo Buddhaya, Pak. Ya, Namo Buddhaya. Sebelum bertanya, saya mau mengapresiasi panitia dan juga pengurus yang sudah menyiapkan ini semua. Saya sebenarnya sudah cukup lama nggak meditasi, Bante. Jadi saya juga berterima kasih pada istri yang mengajak hari ini ikut meditasi. Jadi di awal-awal sebenarnya saya merasa boring dan juga merasa melelahkan begitu. Sampai setelah sesi makan, justru saya merasa kok waktu ini begitu cepat berlalu. Saya pengen loh. Jadi di satu sisi saya jadi menyadari bahwa kelihatannya di time management saya itu saya juga banyak, saya itu sesuatu yang istilahnya itu jadi menghabis-habiskan waktu begitu. Namun saya juga jadi menyadari bahwa ternyata saya menggunakan vipassana ya Pak dalam hari ini. Ya. Jadi saya menyadari bahwa ternyata daun pohon bodi yang tertiup angin dengan
kecepatan tertentu tuh saya saya merasa kayak seperti tepukan tangan gitu. Dan ada satu kejadian yang tadi di sebelum makan siang itu yang membuat saya dia menyadari bahwa ego saya ternyata masih tinggi, Pak. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan juga bahwa pada saat meditasi duduk, Bante, itu saya lebih cenderung akhirnya tertidur, Bante. Dan akhirnya saya merubah dari awalnya menutup mata, kemudian saya membuka mata atau saya menggunakan open awareness. Mungkin tolong masukan dari Bante untuk meditasi duduk ini, apa yang harus dilakukan dan ditingkatkan, Bante. Itu ya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Jadi renung ya, merenungkan down body dan sebagainya. Kemudian mengetahui ego masih tinggi, ya itu menurut Dhamma kan bagus juga ya. Jadi menurut Dhamma dikatakan orang bodoh yang menyadari kebodohannya sesungguhnya adalah orang bijaksana. Kita belajar meditasi ini juga dikategorikan orang-orang bijaksana. Bisa menyisihkan waktu, bisa membagi waktu dengan sangat baik untuk melatih, mengembangkan spiritual. Dan latihan vipassana itu sebetulnya bukan merem, bukan melek, tetapi yang penting sadar. Mau melek boleh. Karena kalau jalan kan buka mata. Jalan. Kalau merem itu lebih dominan, lebih cenderung melihat ke dalam. Ya, jadi seperti tadi kau mengatakan meditasi vipassana ngantuk ya, cenderung tidur ya. Nah, kalau menurut nasihat dari Bante, Sang Buddha ya, dari Sang Buddha kepada Bante Moggallana kalau nggak salah. Pada waktu itu Bante Moggallana sedang bermeditasi, diserang ngantuk. Sang Buddha memberi nasihat. Moggallana, bila diserang ngantuk, gosoklah tanganmu. Gosok-gosok. Telapak tangan digosok-gosok. Sampai anget. Ya. Kemudian meditasi. Lanjut meditasi. Lalu, kalau ngantuk lagi, gosoklah wajahmu atau pipi, ya, pipi digosok-gosok sampai anget. Lalu kasih lagi, kan seger, anget kan jadi seger. Lalu meditasi lagi. Begitu ngantuk lagi, gosoklah telingamu. Nah, telinga digosok-gosok kanan kiri. Nah, boleh juga sambil ditarik-tarik jewer-jewer, supaya lebih anget. Kemudian meditasi lagi. Nah, lalu kalau ngantuk lagi, gosoklah telapak kakimu, telapak kaki gosok-gosok pelan-pelan atau sambil dipijit-pijit. Lalu meditasi lagi. Kalau ngantuk lagi, bangkit dari tempat duduk. Bangkit dari tempat duduk, lihat-lihat cahaya atau meditasi jalan cangkamana. Ya, kalau ngantuk, cuci muka, ngantuk lagi, pulang, tidur. Sudah capek itu. Ya, itu beberapa tahapan ya, Sang Buddha memberi nasihat kepada Bante Moggallana. Mulai dari gosok telapak tangan, gosok pipi, gosok telinga, gosok telapak kaki, bangkit dari tempat duduk, kemudian jalan cangkamana kan. Misalnya 5 menit sudah berapa? Kali 6 nih, ya. Sudah setengah jam. Ya, kan kita setengah jam berjalan, setengah jam duduk, ya. Bagus itu. Itu artinya apa? Artinya tidak menyerah. Setahap demi setahap
rintangan yang muncul diatasi. Maka itu ada yang namanya atapi ya. Di awal saya mengatakan atapi. Atapi itu semangat. Semangat kalau di dalam jalan Arya berfaktor 8 itu diterjemahkan sebagai daya upaya benar ya. Daya upaya benar itu artinya berusaha untuk mencegah hal-hal buruk yang belum muncul. Hal-hal buruk yang belum muncul kita cegah supaya tidak muncul. Nah, kemudian berusaha untuk mengikis, mengurangi, bahkan melenyapkan hal-hal buruk yang sudah ada. Hal buruk yang sudah ada di dalam diri kita kikis, kita kurangi, kita lenyapkan. Kemudian membangkitkan hal-hal baik yang belum muncul. Seperti kalau latihan meditasi gini kan, latihan mengembangkan kesadaran, latihan mengembangkan perhatian. Kalau yang belum pernah latihan kan bagaimana menyadari, berusaha. Kemudian mengembangkan hal-hal baik yang sudah ada. Hal baik yang sudah ada, misalnya kesabaran, semangat, ulet, perhatian, dan lain sebagainya. Kita kembangkan. Ya. Ini menurut dalam daya upaya benar yang menjadi salah satu faktor untuk mencapai sama-samadhi atau meditasi untuk mencapai ketenangan batin itu. Ya, jadi memang itu bertahap. Kalau misalnya ngantuk banget, ya di bawah ada kopi, ngopi dulu. Ya, kalau ngantuk banget itu diatasi, itu bertahap itu, atau jalan ya, meditasi jalan. Tapi kalau ngantuk berat itu, kalau di Batu ya, di Malang itu ada di Kuti, di teras Kuti itu ada kerikil-kerikil kecil itu untuk refleksi, itu betul-betul menghilangkan ngantuk. Di Dhammadippa itu bangun jam 3. Ada juga yang setengah 3. Jam 3 tuh harus meditasi. Betul-betul masih malas kan? Jam 3. Tapi begitu bangun, langsung turun, itu nginjak-injak kerikil itu. Wah langsung dah. Kan sakit-sakit gitu ya. Tapi itu bikin seger, bikin cepat melek. Akhirnya ke Dhammasala. Ya, ternyata itu juga untuk memotivasi kita, atau apa tuh, memberi dorongannya, mendorong kita untuk semangat gitu. Dari terapi ini. Maka kerikil-kerikil di rumah juga perlu. Karena nanti kalau ngantuk, cepat nginjak-injak kerikil pasti hilang itu ngantuknya. Tapi kalau di rumah ngantuk banget ya sebaiknya istirahat, barangkali kelelahan, kerja, capek dan lain sebagainya. Tapi di sini kan tidak kerja, tidak apa, 1 hari ini luar biasa, berjuang. Dan memang begitu ya tahapannya. Kalau kita latihan samatha maupun meditasi vipassana itu banyak yang mengalami hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini rasanya capek banget. Capek banget. Hari ketiga bahkan ya, kalau hari pertama barangkali lagi semangat-semangatnya. Tapi capek muncul. Kemudian hari ketiga nanti akan muncul yang namanya capek, pegel, bosen, pengen pulang gitu. Nah, rata-rata kalau yang mau pulang ya di hari itu. Nah, tetapi kalau sudah lewat itu, misalnya 4 hari, hari keempat itu sudah mulai tenang. Hari kelima barangkali pikirannya kacau. Hari keenam pikirannya kacau. Nah, menurut ketika saya dulu belajar, sebetulnya itu bukan pikiran kacau, tetapi kesadaran makin kuat. Karena kesadaran makin kuat, maka bentuk-bentuk pikiran atau pikiran-pikiran yang kecil-kecil itu kelihatan. Nah, ya, lagi kalau misalnya 7 hari, 8 hari itu nanti sudah berbeda lagi. Karena pikiran-pikiran atau mungkin juga perasaan apapun yang muncul, karena kesadaran kita makin kuat, seolah-olah pikiran kita itu kacau. Padahal di situ kesadaran sudah mulai bagus, mulai berkembang. Nah, rata-rata yang tidak tahan menganggap seperti itu, yang tidak mengerti menganggap seperti itu. Tapi kalau itu terus diwaspadai, disadari seperti tadi itu, yang mana yang lebih dominan itu disadari, dicatat.
Saya berpikir yang lebih dominan dicatat, berpikir. Kalau perasaan yang lebih dominan, perasaannya disadari, merasa. Kalau ingatan itu masa lalu. Ingatan masa lalu muncul, disadari, ingat. Ya, kalau ingatan kan masa lalu. Kalau berpikir, masa yang akan datang. Maka ada istilah Dhammanupassana, itu dikatakan sebagai ingatan, atau juga ada juga yang mengatakan bentuk-bentuk pikiran, ya, ingatan atau kesan-kesan masa lalu. Kesan masa lalu itu banyak sekali. Kalau besok kan baru yang kita pikirkan hari ini misalnya, kan besok berarti kan apa yang kita pikirkan itu untuk besok misalnya. Tapi kalau masa lalu kita nggak tahu sudah sejak kapan kita ini hidup, maka masa lalu kita itu panjang sebetulnya. Maka dengan kita latihan vipassana, latihan bertahap, ini seperti membongkar gitu. Membongkar masa-masa lalu. Dan banyak sekali tersimpan di bawah sadar istilahnya, di bawangga kita. Satu demi satu. Hari ini ingat dari pagi ini bagaimana. Nanti ingat masa lalu, misalnya kemarin, lalu ingat lagi 3 hari lalu, 4 hari lalu, seminggu lalu, sebulan lalu, 1 tahun lalu, bisa muncul itu. Kalau kesadaran kita makin kuat, pikiran kita makin tenang, maka Guru Agung dan juga beliau-beliau yang mempunyai kemampuan batin itu bisa melihat kehidupan yang masa-masa lalu itu. Seperti Guru Agung pernah menjadi seorang petapa sakti di masanya Buddha di Pangkara itu. Ketika itu menjadi petapa Sumedha itu. Nah, itu diceritakan beliau karena punya kemampuan spiritual yang sangat luar biasa. Nah, ada juga umat awam yang punya kemampuan untuk mengingat masa-masa lalu. Istilahnya orang-orang indigo itu ya. Nah, itu karena ya dulu rajin meditasi, bisa juga begitu. Sehingga punya kemampuan untuk mengingat masa lalu. Ya begitu, kok tidak apa, yang penting terus latihan. Karena memang hari pertama itu ya banyaklah yang mengalami muncul capek, muncul jenuh, muncul bosen, ngantuk, apalagi kalau siang terbiasa tidur misalnya ya. Kalau siang terbiasa tidur, begitu nggak tidur pasti pengen tidur. Wah, ini habis makan tidur ini enaknya, pasti juga muncul begitu. Maka setelah makan pagi maupun siang, paling bagus itu adalah meditasi jalan. Dan menurut kesehatan itu bagus. Jalan setelah makan, jalan kaki itu juga membantu pencernaan. Nah, soal itu juga menghalau atau mengatasi ngantuk, atau mengatasi terutama yang sering tidur siang. Supaya tidak ngantuk itu jalan kaki. Ya, jalan kaki tidak pakai alas kaki. Misalnya di sana itu di belakang kan agak kasar itu. Ada pasir-pasirnya, itu bisa mengusir ngantuk. Jadi terus dilatih, nanti sampai rumah latihan lagi. Nah, istri yang baik ngajak suami untuk meditasi. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama kok. Sugihoto Bante. Ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait pertanyaan pertama tadi kan, kalau di Vipassana kita menyadari yang muncul. Jadi misalkan ada apa, misalkan ada suara, pikiran yang muncul dari suara itu kita sadari, atau mungkin ketika suara itu ada, terus ada perasaan yang muncul, perasaan itu yang kita sadari, atau misalkan ada rasa gatal atau geli yang muncul, terus kita kepikiran macam-macam, kayak apakah ini serangga, apakah ini berhubungan dengan persepsi. Berarti apakah semua fenomena yang muncul itu nanti arahnya ke pancakanda itu? Dan apakah kalau memang berkaitan itu harus disadari saja atau dikontrol? Karena kan ada istilah dalam masyarakat secara umum kan mengontrol pikiran, mengontrol perasaan, mengontrol persepsi dan sebagainya. Nah, yang kedua,
Tadi disebutkan tentang samatha vipassana. Kalau di awal objeknya misalkan napas dulu, nanti kalau ada fenomena lain yang muncul dan itu mengganggu atau dominan, dialihkan ke situ. Kalau sudah mereda, nanti dikembalikan lagi ke objek utama yaitu pernapasan. Berarti kalau ada samatha vipassana, ada yang namanya vipassana murni. Kalau vipassana murni itu yang seperti apa, Bante? Itu. Ya, baik, Mbak. Memang kita kan punya pancakanda ya, punya badan jasmani, punya batin. Kalau kita sedang meditasi, ya itu memang yang menjadi objek, ya perasaan, kan ada badan jasmani. Ada badan jasmani kan ada panas, ada dingin, ada kaku, ada keras, ada kasar, dan lain sebagainya. Apapun yang muncul itu yang bagian dari jasmani itu selalu disadari. Disadari atau juga setelah kita tahu lalu kita lepas. Bukan kita lekati tetapi kita lepas. Karena itu kan sifatnya tidak kekal, itu kan semu, kan sementara. Nah, apapun ya, perasaan, pikiran, ingatan, itu semua begitu sifatnya. Muncul, nanti lenyap. Ya itu tergantung kesadaran kita. Kalau kesadaran kita kuat, nanti muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Hanya begitu saja. Tapi kalau kesadaran kita nggak kuat, misalnya muncul gatal tadi itu. Jadi sangat mengganggu, bisa sangat mengganggu. Tetapi begitu kesadaran kita kuat, begitu muncul rasa gatal, langsung dicatat. Merasa. Saat itu sudah menjadi berkurang atau bahkan hilang. Terus begitu. Tidak lepas dari itu memang pancakanda. Badan jasmani, perasaan, pencerapan apapun yang kita cerap, mencerap mata, mencerap objek, melihat objek ya. Nah, di situ karena ada kesadaran. Kemudian pikiran kita berpikir, memikirkan sesuatu, lalu ingatan kita muncul. Maka di situ kita harus terus awasi menggunakan kesadaran itu. Ya, memang sebetulnya di sini tidak mengontrol ya, tetapi lebih ke menyadari itu. Menyadari, kita sadari apapun yang muncul, bukan hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang perasaan, tentang bentuk-bentuk pikiran yang tadi saya katakan objek-objek yang masa lalu yang sudah lewat itu. Ya, apapun yang muncul, kita selalu sadar. Nah, kalau tentang vipassana, samatha vipassana itu tadi kan istilah ya, istilah. Sebetulnya itu juga arahnya ke vipassana itu. Ya, karena menggunakan objek napas, jadi disebut sebagai samatha. Tetapi sebetulnya itu juga vipassana. Karena khususnya ini di Myanmar, di Burma ya, kan ada yang menggunakan objek perut, kan juga bagian dari badan jasmani. Kemudian ada juga menggunakan objek napas, keluar masuk napas itu. Tetapi tetap menyadari apapun yang muncul itu, misalnya perasaan muncul disadari, pikiran muncul disadari. Ya, tahulah bahwa pikiran saya ini muncul, yang tahu pikiran sedang muncul, disadari, kemudian dilepas, terus kembali. Maka dianjurkan mencatat sekitar 3 kali saja. Catatnya pikiran berpikir disadari, berpikir, kemudian kembali ke objeknya. Objeknya perut, kembali ke perut. Naik, turun, atau kembung, kempes. Atau kalau menggunakan objek napas juga begitu. Misalnya napas keluar masuk. Pikiran berpikir, nah ini pikirannya yang disadari, berpikir. Terus kembali ke objek lagi, ke objek napas, keluar masuk. Nah, misalnya kakinya sakit banget, nggak tahan misalnya. Nah, tahu? Mau terus dipertahankan misalnya, kalau memang mau dipertahankan disadari, merasa. Kalau mengganggu banget ya, boleh juga dirubah, tetapi pelan-pelan. Nah, kemudian
disadari saat bergerak itu, seperti waktu jalan itu, jalan pelan-pelan disadari. Bahkan kalau memang betul-betul latihan wipasana itu gerak tubuh badan jasmani kita ini pelan, serba pelan. Misalnya makan juga ngambil makanan pelan. Ketika mandi juga ngambil air itu pelan. Ketika muncul keinginan, misalnya kalau makan mau ngambil sambal gitu ya. Kan pertama kan yang akan diambil kan sendoknya. Ada keinginan ingin ngambil sendok. Itu disadari. Ingin. Lalu ngambil sambal disadari. Angkat sendok. Kemudian diletakkan di piring, disadari. Maka yang saya lihat atau kita dulu pernah praktek di Wihara Dhammadippa Batu Malang itu, waktu makan ya betul-betul lama memang, karena pelan-pelan, nggak cepet-cepet. Ada juga yang makan itu matanya ditutup tapi ngunyahnya cepet-cepet. Nah, bukan begitu. Ngunyah pun pelan-pelan. Ngambil nasi, ngambil gerak-gerik, berdiri waktu mau bangkit itu juga dengan penuh kesadaran. Ketika jalan juga pelan-pelan. Ya, ini juga bagian dari pancakanda, kan badan jasmani. Yang badan jasmani, gerak-gerik badan jasmani itu bagian dari tubuh atau badan jasmani yang memang harus disadari. Terus begitu, ya. Ya itu juga memang kalau terus kita latih, kesadaran kita akan cepat berkembang. Saya dulu ketika latihan dibilang, kalau kita latihan di wihara itu dikatakan perang-perangan katanya. Tapi kalau sudah kembali ke masyarakat, itulah perang beneran. Perang betulan itu. Kalau di masyarakat kan bagaimana menghadapi misalnya keluarga, menghadapi tetangga. Kalau di rumah punya toko kan menghadapi itu konsumen itu. Kadang-kadang ada orang yang datang tanya ini, tanya itu, panjang, lama pula, nggak beli pula. Nah. Tanya ini harganya berapa, itu berapa, lama, tanya, nggak beli. Oh iya makasih kok. Nah, kan kalau nggak hati-hati kan dongkol, marah juga. Orang ini ternyata hanya tanya doang. Ya itulah dalam kehidupan kita sehari-hari yang memang itu pun bagian dari hidup kita, harus kita sadari, ya. Harus kita sadari, tidak marah. Kalau kita marah itu malah menambah karma buruk. Ketika muncul pengen marah disadari, ingin. Kalau sudah marah beneran, ya itu artinya lepas kontrol. Nah, seperti tadi, kontrol pikiran itu. Ya, sadari apapun yang muncul, entah itu pikiran, ingatan, disadari. Ya, dengan begitu pikiran akan selalu terarah ke hal yang positif begitu. Tidak kita biarkan. Kalau kita biarkan, ya itu berbahaya sekali. Pikiran akan mengembara ke mana-mana, nggak ada habisnya itu. Tapi kalau kita selalu sadar, itu jadi terarah ke hal yang positif, ke arah yang baik. Ya. Di dalam Dhammapada dikatakan bergegaslah berbuat kebajikan. Ya, jauhkan dirimu dari kejahatan. Ia yang lamban berbuat kebaikan, pikirannya akan menyenangi kejahatan. Wah, ini bahaya sekali. Bergegaslah, ya, kita dianjurkan untuk cepat-cepat berbuat baik. Seperti kok nanti bilang, ya, singkat sekali ini, ya. Bentar, ya, sehari sebentar sekali ini. Ya, kalau masih kurang boleh juga ditambah. Ya, tambah besok mingguan libur. Tapi sepakat dulu dengan panitia, dengan pengurus wihara. Ya, memang sehari itu cepat sekali. Tapi kalau menunggu katanya lama sekali ya. Tapi kalau kita jalani meditasi, betul-betul meditasi dengan benar, rasanya sebentar sekali. Tapi kalau kita mengharap-harap, kok nggak selesai-selesai ya, justru itu lama. Kalau kita nggak ngarep-ngarep, malah sebentar.
cepat. Ini sudah berlalu. Tapi sudah kita lalui dengan sangat baik. Sangat berharga pada hari ini. Kita tidak hanya melalui begitu saja, tetapi sudah memanfaatkan, menggunakan, mengisi hari ini dengan nilai-nilai luhur, dengan kebajikan yang tentu sangat berharga. Ya, begitu sepertinya sudah. Satu lagi Bante, Ya. keinget ini. Ada yang pernah bilang seperti ini terkait sama ngantuk. Katanya kalau misalkan meditasi terus bablas sampai ketiduran, tapi badannya itu nggak yang apa sentuk kayak mau jatuh gitu, nggak, tapi benar-benar kokoh gitu ya. Tapi tidur tapi kokoh. Itu katanya badannya ngunci karena konsentrasinya itu sudah tinggi gitu. Itu benar apa enggak, Bante? Ya, saya belum pernah ketemu. Barangkali begitu. Karena dulu saya punya temen itu kalau ngantuk, wah luar biasa tuh, malah nunduk gitu. Ini. Nah, begitu diarahkan oleh Bante yang membimbing itu, sama Nera ini ngantuk atau gimana itu. Dia nggak tahu kalau ngantuk. Kemudian disuruh meditasi berdiri menghadap tembok. Supaya kalau nanti ngantuk, keningnya kejedut begitu, supaya kapok begitu. Tetapi ketika meditasi berdiri, nggak ngantuk. Itu ngantuknya kalau duduk. Selalu kalau meditasi duduk itu ngantuknya benar-benar kayak orang kepayahan begitu. Balik lagi. Nggak merasa, nggak terasa kalau ngantuk. Nah ini juga aneh ini. Kayak kelainan juga ini barangkali. Terus ada juga Bante yang nganjurkan meditasi duduk di atas ember. Nah, supaya nanti kalau ngantuk bisa terjatuh dari ember. Wah, cilaka juga. Nah, ada juga begitu. Ya itu tujuannya untuk supaya kapok, supaya tidak ngantuk lagi. Tapi begitu meditasi, duduk juga tidak ngantuk. Tapi kalau duduk di kayak gini ini selalu ngantuk. Nah itu barangkali apa yang dicapai. Ada sesuatu yang dicapai atau karena kesadarannya sangat lemah ya barangkali di antara duanya itu. Ya, bisa juga begitu. Kalau yang meditasi tidur tetapi badannya masih tegak, kokoh, nah ini langka banget ini. Nggak pernah denger ini saya. Baru kali ini. Barangkali itu dalam kategori para samana, para petapa yang meditasinya sangat kuat itu. Ya, bisa juga begitu. Sampai berhari-hari itu duduk aja, nggak makan, nggak minum, tahan. Nah, barangkali seperti itu. Badannya seperti terkunci begitu. Ya, tapi itu sangat-sangat jarang. Pernah ketemu di mana itu, Mbak? Cuma orang cerita. Oh, ya. Barangkali ada, tapi saya sendiri belum pernah lihat. Ya. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih Bante atas bimbingannya, karena jam juga sudah. Ini kita tutup dulu Bante.